Tidak semua rumah kosong benar-benar ditinggalkan. Beberapa hanya menunggu dan mendengar. Di pinggiran kota yang jarang dilalui orang, ada sebuah jalan yang tidak tercantum di peta manapun. Warga sekitar menyebutnya jalan sepi, bukan karena tak ada yang lewat, tapi karena siapapun yang masuk jarang kembali bercerita. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah tua yang tak pernah diperbaiki sejak puluhan tahun lalu. Dindingnya mengelupas, jendelanya pecah, dan pintunya seakan selalu terbuka sedikit, seolah mengundang siapapun yang cukup nekat untuk melangkah masuk. Konon, rumah itu tidak hanya menyimpan masa lalu. Ia menyimpan suara, ia menyimpan jejak, ia menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi, bahkan setelah rumah itu dianggap mati. Dan malam ini, 4 orang datang tanpa tahu bahwa rasa penasaran mereka bukan awal petualangan, melainkan panggilan yang sudah lama ditunggu dari dalam kegelapan. Selamat datang di rumah angker di jalan sepi. Kalau kamu berani mendengarkan, jangan lupa menoleh sekali-sekali, barangkali ada yang ikut memperhatikan. Selamat mendengarkan. Jalan itu tidak ada di peta resmi, bahkan banyak warga desa yang tidak tahu persis di mana ujungnya. Mereka hanya menyebutnya sebagai jalan sepi, sebuah jalur tua yang terbentang lurus di antara pepohonan besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Di siang hari saja, suasananya muram, apalagi di malam hari, hanya berani dilalui oleh mereka yang benar-benar terpaksa. Pepohonan di kiri kanan jalan menjulang tinggi, cabang-cabangnya saling bertaut seperti tangan-tangan gelap yang menggantung di atas kepala siapapun yang lewat. Daunnya lebat, menutupi sebagian besar cahaya matahari, membuat jalan itu selalu tampak redup bahkan saat siang terik. Tanah di sekitarnya lembab, ditumbuhi ilalang tinggi yang bergerak pelan saat angin berhembus, menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan samar. Menurut cerita orang-orang tua, jalan itu dulu ramai karena menjadi jalur menuju ladang dan pemukiman lama yang kini sudah tak berpenghuni. Tapi sejak satu peristiwa yang tidak pernah benar-benar diceritakan secara gamblang, jalan itu perlahan dilupakan. Ada yang bilang penduduk lama meninggalkan daerah itu karena wabah, ada juga yang percaya kalau mereka pergi karena diganggu sesuatu yang tak kasat mata. Di ujung jalan itulah sebuah rumah berdiri sendirian. Rumah kayu tua dengan atap hitam legam, sebagian miring dan rusak, ditopang tiang-tiang kusam yang dimakan rayap. Dari kejauhan, rumah itu terlihat seperti bayangan besar yang diam menghantui lanskap yang sunyi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada kabel listrik, bahkan tidak ada pagar yang utuh. Hanya semak belukar, akar-akar pohon yang menembus tanah, dan udara asing yang terasa berat saat seseorang mulai mendekat. Warga sekitar jarang menyebut rumah itu dengan nama aslinya, kalau memang dulu pernah punya nama. Mereka hanya menyebutnya rumah angker di jalan sepi. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan tertutup awan, terdengar suara-suara dari arah bangunan tersebut. Kadang seperti pintu yang dibanting keras, kadang seperti langkah kaki tanpa tujuan. Dan yang paling sering, suara jeritan kecil yang lirih, seperti teriakan seseorang yang terperangkap di balik dinding. Salah satu warga desa, seorang pria tua bernama Pak Arman, pernah menceritakan kalau dulu, sebelum jalan itu ditinggalkan, ada seorang ibu yang ditemukan tak bernyawa di pekarangan rumah itu. Tubuhnya gosong, tapi anehnya tidak ada bekas api yang terlihat di sekitar halaman. Tidak ada kayu hangus, tidak ada abu, tidak ada bekas terbakar lainnya. Hanya tubuhnya saja yang luluh, seolah api muncul dari dalam dirinya sendiri. Sejak saat itu, keluarga yang tinggal di sana menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apakah mereka pergi, tewas, atau masih berada di sana dalam bentuk lain. Bertahun-tahun berlalu, rumah itu tetap berdiri dalam kesunyian. Atapnya sebagian runtuh, jendelanya retak dan berdebu, namun fondasinya tetap kokoh seperti menolak hancur. Beberapa orang percaya rumah itu tidak rusak karena sesuatu menjaga dan menahannya tetap ada. Bukan untuk dihuni, tapi untuk mengurung apa yang tertinggal di dalamnya. Anak-anak desa sering diperingatkan agar tidak mendekat,
Bahkan hanya menyebutnya pun dianggap bisa mengundang nasib buruk. Namun larangan seperti itu, sama seperti rahasia atau rasa penasaran, justru membuat beberapa orang ingin membuktikannya sendiri. Dan malam itu, rasa penasaran 4 orang pemuda dan gadis akan membawa mereka melangkah ke tempat yang seharusnya tidak mereka datangi. Mereka belum tahu apa yang menunggu. Mereka belum tahu siapa yang memanggil. Tapi rumah itu, sudah tahu mereka akan datang. Detak jam dinding di rumah Raka terdengar jelas memecah keheningan malam. Jarum pendek menunjuk angka 9, sementara jarum panjang hampir menyentuh angka 12. Di ruang tengah, 4 pemuda dan gadis duduk melingkar, diterangi lampu redup yang menggantung di langit-langit. Di meja kayu di depan mereka, ada minuman dingin, ponsel, dan selembar kertas berisi catatan tentang tempat yang akan mereka datangi. Raka, yang terkenal paling berani sekaligus paling keras kepala di antara mereka, menatap teman-temannya dengan pandangan menantang. Ia bersandar santai di kursi, meski sebenarnya ada sedikit rasa gugup yang ia sembunyikan. Kalau kita cuma dengar cerita orang terus percaya, kapan buktinya? Ucapnya dengan nada meremehkan. Rumah tua nggak mungkin bisa ganggu orang kalau kita nggak takut duluan. Dimas, sahabat Raka sejak kecil, hanya tersenyum tipis. Dia tidak seberani Raka, tapi dia juga tidak ingin terlihat pengecut. Dalam geng mereka, rasa gengsi seringkali lebih besar daripada rasa takut. "Kamu yakin tempatnya masih ada?" tanya Dimas sambil melirik catatan yang ia tulis dari obrolan orang-orang desa. Katanya yang kesana malam Jumat bisa dengar suara orang minta tolong. Intan, gadis berambut sebahu yang duduk sambil memeluk lutut, menarik napas pelan. Wajahnya menunjukkan keraguan yang tidak ia tutupi. "Kalau cuma buat cari sensasi, kenapa harus malam Jumat?" gumamnya. "Kenapa nggak siang aja?" Raka langsung menatapnya sambil mengangkat alis. "Karena siang nggak ada tantangannya. Orang-orang bilang suara-suara itu kedengarannya setelah tengah malam. Kalau kita datang sekarang dan pulang sebelum jam 12, ya percuma." Sari, yang sejak tadi hanya mendengarkan, menggigit kuku jempolnya dan melirik ponselnya beberapa kali. Karakternya lebih kalem dari Intan, tapi rasa takutnya sering terlihat dari sorot matanya. "Kalau terjadi apa-apa, kita pulangnya gimana?" "Jalan itu katanya jauh dari rumah warga," ucap Sari pelan. Raka mendengus singkat. "Kalian ikut atau enggak, terserah. Tapi aku tetap pergi malam ini." "Nggak usah ikut kalau cuma mau takut-takutin diri sendiri." Kata-kata itu membuat suasana makin tegang. Dimas menepuk bahu Intan pelan, mencoba menenangkan tanpa berkata apa-apa. Sari menunduk, tapi ekspresinya perlahan berubah antara pasrah dan penasaran. Akhirnya Dimas bersuara, "Oke, kalau jadi, kita bawa senter, kamera, dan ponsel yang baterainya penuh. Kalau ada yang aneh, kita langsung keluar." Raka mengangguk cepat. "Siap, kita jalan jam 11. Biar pas masuk areanya sebelum tengah malam." Intan menatap jam lalu memeluk jaketnya. "Jam 11. Ini aja udah hampir setengah 10. Kalian gak usah mikir lama. Kita cuma lihat, rekam kalau ada yang menarik, terus pulang." "Udah," jawab Raka sambil berdiri. Biar orang-orang berhenti ngomong hal-hal nggak masuk akal. Meski tidak semua setuju, satu hal yang pasti, tidak ada di antara mereka yang ingin terlihat paling penakut. Satu persatu akhirnya mengiyakan. Tak ada yang menyadari bahwa keputusan malam itu bukan keputusan biasa. Ada yang sudah menunggu sejak lama. Di tempat yang mereka sebut rumah angker di jalan sepi, seolah ada sesuatu yang telah mendengar mereka sejak tadi dan tersenyum dalam diam. Jam menunjukkan pukul 22.57 saat mereka berempat menaiki motor dan bergerak perlahan meninggalkan desa. Malam itu tidak ada bintang, hanya langit mendung kelabu yang sesekali menggigil diterpa angin. Jalanan semakin sepi setelah mereka melewati batas pemukiman terakhir. Lampu-lampu rumah makin jarang terlihat, sampai akhirnya benar-benar hilang dari pandangan. Di depan, Raka memimpin di motor pertama membawa Dimas. Di belakang,
Motor kedua dikendarai Sari dengan Intan berpegangan erat di boncengan. Jalan aspal mulai berubah menjadi tanah berbatu, dipenuhi daun gugur dan akar-akar pohon yang menjalar ke permukaan. Suara mesin terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menggema di antara batang pepohonan tua yang menjulang di kedua sisi jalan. Setelah sekitar 10 menit menelusuri jalan suram itu, mereka tiba di sebuah belokan yang hampir tidak terlihat karena tertutup semak. Raka melambatkan laju motornya, memberi isyarat agar yang di belakang juga berhenti. "Nih, dari sini," katanya sambil menoleh. Sari menelan ludah, matanya menatap ke arah jalan kecil yang gelap tanpa cahaya. Jalan itu hanya selebar satu mobil, ditutupi dedaunan, dan di ujungnya terlihat bayangan samar suatu bangunan. Mereka mematikan mesin motor dan memarkirkannya di tepi jalan, menyisakan sedikit ruang seperti seandainya mereka harus kabur dengan cepat. Begitu mesin dimatikan, sunyi langsung terasa menghantam telinga. Tidak ada suara manusia, tidak ada suara kendaraan, hanya desir angin dan gemerisik dedaunan. "Udah, jalan kaki dari sini," ucap Raka sambil menyalakan senter. Cahaya putih dari senter memotong kegelapan, namun hanya sampai beberapa meter ke depan. Dimas menyusul, diikuti Sari dan Intan yang sejak tadi menggandeng lengan satu sama lain. Semakin mereka mendekat, udara terasa lebih lembab dan dingin. Bau tanah basah bercampur aroma kayu lapuk tercium kuat. Pohon-pohon di sisi jalan tampak makin rapat, dahan-dahannya saling bertaut di atas kepala seperti terowongan alami yang gelap dan menekan. Sampai akhirnya, beberapa menit berjalan kaki, cahaya dari senter mereka menangkap wujudnya, pagar besi tinggi yang sudah dipenuhi karat, berdiri miring dan hampir tertelan semak belukar. Gerbang itu tertutup, namun tidak terkunci. Rantainya sudah putus dan menggantung, berayun perlahan seolah baru disentuh angin, padahal tidak ada hembusan angin sedikit pun saat itu. Raka mendekat dan mengusap bagian pagar yang penuh karat. Logamnya dingin, terasa rapuh tapi masih kuat. Ia mendorong pelan. Krek, suara deritnya sangat panjang, tajam, dan menggema sampai ke dalam pekarangan. Sari spontan menutup telinganya. Intan mundur 2 langkah dan memalingkan wajah. Suara itu begitu nyaring, seolah bukan hanya besi yang bergerak, tapi sesuatu yang tertidur sedang terusik. Begitu gerbang terbuka setengah, cahaya senter mereka menyapu bagian dalam halaman rumah. Tanahnya tidak rata, ditumbuhi semak menjalar dan akar pohon yang menonjol. Di kejauhan, samar-samar terlihat bangunan kayu tua itu berdiri diam. Jendelanya gelap, atapnya sebagian roboh. Dindingnya penuh noda hitam seperti bekas terbakar. Namun yang paling mengganggu bukanlah bangunannya, melainkan suasana diam yang terasa tidak wajar. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam, tidak ada apapun, seolah tempat itu berada di luar dunia. Raka melangkah masuk lebih dulu. Disusul Dimas. Sari dan Intan saling pandang ragu, sebelum akhirnya mengikuti perlahan. Begitu kaki terakhir mereka menginjak tanah di pekarangan, gerbang yang terbuka setengah itu bergerak sendiri. Braak, ia menutup kembali dengan keras, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Mereka semua menoleh kaget, tak ada angin, tak ada manusia lain, hanya suara pintu pagar yang seolah menyambut mereka atau mengurung mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini masih sekadar keberanian atau kebodohan. Setelah gerbang menutup sendiri, tidak ada di antara mereka yang berani mengomentarinya. Raka hanya berpura-pura tenang, meski gerak napasnya sedikit berubah. Dimas menoleh ke belakang beberapa kali, memastikan tidak ada yang mengikuti. Sari menggenggam senter dengan tangan gemetar, sementara Intan memeluk dirinya sendiri, bibirnya pucat. Mereka berjalan perlahan melewati halaman yang dipenuhi akar dan semak liar. Setiap langkah menimbulkan suara remuk daun kering yang terdengar seperti bisikan kaki banyak orang di kejauhan. Pohon besar berdiri di sisi kanan, batangnya dipenuhi lumut tebal dan lubang-lubang kecil seolah pernah menjadi sarang hewan atau sesuatu yang lain. Rumah itu berdiri beberapa meter dari mereka.
Dari dekat, kondisinya jauh lebih buruk daripada yang terlihat dari gerbang. Dinding kayunya mulai menghitam, beberapa bagian bolong, seolah pernah dilalap api yang tak sempat dipadamkan. Jendelanya penuh debu dan retakan, seperti pernah dibentur keras dari dalam. Atapnya miring, beberapa genteng hilang, memperlihatkan tulang kayu yang lapuk. Pintu utama setengah terbuka, engselnya menggantung, salah satu sisinya patah. Suasana seperti mengundang mereka masuk, namun pada saat yang sama memberi peringatan agar menjauh. Raka mengangkat tangan, memberi aba-aba agar mereka berhenti tepat di depan pintu. Ia menyorotkan senter ke dalam, cahaya putihnya membelah kegelapan ruangan. Masuknya pelan-pelan, ucap Raka lirih, tapi tetap berusaha terdengar tegas. Ia menyibatkan pintu perlahan. Krek, suara engselnya berat dan serak, seperti suara seseorang yang sedang berbisik namun dipaksa terdengar. Begitu terbuka, ruang tamu rumah itu tampak jelas. Debu menutupi hampir seluruh lantai kayu, tebal seperti kabut tipis. Sofa tua tanpa busa tersandar di dinding, warnanya sudah pudar, robek di banyak bagian. Karpet yang mungkin dulunya merah kini berubah coklat keabu-abuan, penuh bercak hitam. Di sudut ruangan, ada meja kecil yang kakinya patah satu, sehingga miring ke samping. Yang membuat mereka saling pandang bukan furnitur tuanya, tetapi jejak di lantai. Di atas debu tebal itu, ada bekas langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Beberapa kecil seperti langkah anak, sebagian besar datar tanpa bentuk sepatu. Polanya tidak menuju satu arah, seperti bergerak tanpa tujuan. Dimas memicingkan mata. Itu bukan jejak hewan kan? Raka berjongkok dan menyenterinya. Jejak itu jelas berbentuk kaki manusia. Tidak ada bekas sepatu atau sandal, hanya telapak kosong. Ukurannya bervariasi. Ini bekas orang, jawab Raka pelan. Tapi, masih baru kayaknya. Debunya nggak balik nutup lagi. Intan langsung mundur 2 langkah. Baru, maksud kamu, ada yang masuk ke sini sebelum kita? Tidak ada yang menjawab. Dari dinding di sisi kiri, tergantung bingkai foto besar. Debu menutupi sebagian gambarnya, tapi wajah-wajah di dalamnya masih terlihat jika disenteri. Seorang pria paruh baya dengan tatapan keras, seorang wanita berambut panjang yang wajahnya kaku seperti tak bahagia, dan seorang anak perempuan kecil berdiri di depan mereka, mengenakan gaun putih sederhana. Meskipun fotonya diam, mata anak kecil itu terlihat seperti menatap langsung ke mereka. Sari refleks membalikkan wajah. Udah, jangan lama-lama di sini. Belum sempat mereka berpindah, terdengar suara samar dari lantai atas. Tok, tok, tok. Suara langkah kecil, pelan, teratur, seperti anak kecil berjalan tanpa tergesa. Mereka mendongak bersamaan. Lantai atas nyaris gelap total. Hanya balok kayu dan dinding rapuh yang terlihat dalam cahaya senter minim. Namun suara langkah itu sangat jelas dan berhenti tepat di atas mereka. Seolah sesuatu berdiri di sana, mendengarkan. Dan lebih buruknya, itu bukan suara langkah pertama yang akan mereka dengar malam itu. Suara langkah dari lantai atas berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang terasa menekan dada. Senter di tangan Raka perlahan bergerak naik, menyinari bagian plafon kayu yang terlihat rapuh dan berdebu. Dimas menahan napas. Sari menggenggam ujung bajunya sendiri begitu erat sampai buku jarinya memutih. Intan mulai menggigit bibir, takut tetapi tidak punya pilihan selain berdiri di sana. Kayak suara anak kecil, kan? Bisik Dimas, hampir tanpa suara. Raka tidak menjawab, ia hanya memberi isyarat dengan tangannya agar mereka tetap dekat. Langkahnya maju hati-hati ke arah tangga yang terletak di sudut ruangan, sedikit tertutup oleh tirai robek yang menggantung dari lantai 2. Tangga itu tua, terbuat dari kayu yang kini licin oleh debu dan lembab. Beberapa anak tangga tampak retak, dan di bagian bawahnya ada bekas hitam seperti arang yang menyebar ke sisi dinding. Tak jelas apakah bekas itu akibat kebakaran, atau sesuatu yang lain. Ketika Raka menapakkan kaki di anak tangga pertama, terdengar bunyi krek panjang, seakan kayu itu menjerit.
Intan spontan mundur. Raka, panggilnya pelan, suaranya hampir bergetar. Kalau itu patah gimana? Kita naik pelan-pelan, sahut Raka cepat namun lirih, seolah takut terdengar oleh sesuatu selain mereka. Belum sempat ia melangkah ke anak tangga berikutnya, suara itu muncul. Bukan langkah, bukan bisikan, melainkan jeritan. Suara melengking, tinggi, dan terdengar sangat dekat, seolah berasal dari balik dinding, atau lantai, atau mungkin dari udara itu sendiri. Jeritan itu terdengar seperti suara anak kecil, tapi tidak terdengar seperti manusia normal. Teriakan itu pecah, lalu tersengal, seperti seseorang yang menjerit sambil menahan sakit yang tak terbayangkan. Sari langsung berteriak kecil dan menutup kupingnya. Intan menjatuhkan ponsel karena kaget. Dimas melompat mundur, menabrak kursi reyot di ruang tamu hingga terdengar suara kayu patah. Jeritan itu tidak berlangsung lama, sekitar 2 detik, tapi meninggalkan gema samar di udara, seperti suara yang menempel di dinding dan tidak mau pergi. Sunyi kembali turun, tidak ada angin, tidak ada hewan, tidak ada langkah. Namun semua dari mereka merasakan sesuatu, seperti ada yang memperhatikan dari balik bayangan tangga yang gelap. Raka menelan ludah, tenggorokannya kering. Kalian dengar itu, kan? Suaranya nyaris tak jelas. Tidak ada yang menjawab secara verbal, tapi wajah mereka cukup menjelaskan ketakutan yang mulai naik ke kepala. Lalu, tok, 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 suara langkah itu muncul lagi. Pelan. Kali ini terasa seperti bergerak menjauh dari atas tangga. Senter Raka menyorot ke arah lantai 2, tapi hanya menemukan kegelapan dan debu yang berjatuhan perlahan. Dari lantai atas, ada suara lain. Bukan langkah, bukan jeritan, melainkan sesuatu yang diseret, sur, cek, seperti benda berat yang dipaksa bergerak di lantai kayu. Suasana berubah semakin tidak wajar. Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik cepat, Raka, kalau masih mau lanjut, jangan lama-lama. Gue, BRUK, sesuatu jatuh dari lantai atas. Suara hantamannya keras, seperti benda besar dilempar ke lantai. Tak ada yang berani bicara lagi. Namun, tanpa mereka sadari, dari arah gelap di atas sana, sesuatu sudah tidak hanya mendengar mereka. Ia sedang mendekat. Suara benda jatuh dari lantai atas masih menggema samar, meski tak ada yang tahu apa yang terjatuh atau dari mana tepatnya sumbernya. Debu turun perlahan dari celah lantai, tertangkap cahaya senter yang bergetar di tangan Raka. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan suara selama beberapa detik. Mereka hanya saling pandang, seolah berharap ada yang mengajak menyerah dan keluar. Tapi tak ada yang berani bicara. Akhirnya Raka menarik napas dalam-dalam. Kita naik, kalau cuma diem di sini, nggak akan tahu apa yang jatuh tadi. Intan langsung menggeleng keras. Naik, kamu masih mau naik setelah tadi ada yang... Aku nggak mau ninggalin tempat ini tanpa lihat sendiri, potong Raka dingin, meski nada suaranya sedikit bergetar. Sari tidak ikut menahan, tapi ia menggenggam lengan Intan erat-erat agar gadis itu tidak mundur sendiri. Dimas, meski wajahnya pucat, memilih mengikuti. Naik pelan-pelan. Kalau ada yang jatuh lagi, kita lari. Raka menapakkan kakinya ke anak tangga kedua, lampu senter terus menyorot ke atas. Tangga berderit keras, seolah mengeluh setiap kali diinjak. Langkah mereka berat dan hati-hati, karena satu patah bisa membuat mereka jatuh. Setiap anak tangga terasa lebih tinggi dari yang sebenarnya. Setiap tarikan napas terdengar lebih keras dari biasanya. Begitu tiba di lantai 2, suasananya berbeda. Udara lebih dingin dan lebih lembab. Lorongnya sempit, hanya diterangi cahaya senter yang samar. Dinding kayu di kanan kiri dipenuhi jamur hitam dan bekas jelaga coklat keabu-abuan. Plafonnya retak, dan beberapa bagian menggantung seperti siap runtuh kapan saja. Ada 3 pintu di lantai itu, 2 di kiri, 1 di kanan. Semua tertutup, kecuali 1 pintu di ujung lorong yang terbuka sedikit, seperti celah mulut seseorang yang tidur sambil mendengar.
Tapi perhatian mereka tertuju pada pintu kayu di sebelah kanan, yang terlihat lebih tua dari yang lain. Gagangnya berkarat, dan permukaan kayunya penuh guratan seperti bekas cakaran. Saat Raka mendekat, terdengar suara samar dari balik pintu itu. Bukan suara langkah, bukan suara sentakan, tetapi suara benda diseret pelan, seperti kursi atau kotak berat. Sur, cek, semua terpaku di tempat. Sari langsung menutup mulut dengan tangan, menahan isak tipis yang hampir lepas. Intan semakin pucat, matanya membesar tak berkedip. Raka meraih gagang pintu, dan mencoba memutarnya. Terkunci, gagangnya ketahan dari dalam, gumamnya pelan. Alih-alih mundur, dia justru menaikkan bahunya dan bersiap menendang. Raka, jangan, bisik Intan dengan suara tercekat. Tapi sudah terlambat, BRAKK. Tendangan pertama tidak menjatuhkan pintu, tapi membuatnya bergetar. Suara dari dalam mendadak berhenti. Detik itu juga, semua suara lenyap. Tidak ada lagi gesekan, tidak ada napas, tidak ada langkah. Namun hawa di balik pintu itu terasa lebih dekat. Raka menguatkan kakinya dan menendang lagi. BRAKK. Kali ini kuncinya patah, dan pintu terbuka sedikit, menciptakan celah gelap di depan mereka. Raka mendorongnya perlahan sambil menyorotkan senter. Ruangan itu kosong. Tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada lemari. Hanya lantai kayu gelap dengan bekas hangus seperti luka bakaran. Dan sebuah boneka kecil yang separuh tubuhnya meleleh. Boneka itu tergeletak miring di tengah lantai. Wajahnya hangus sebelah. Matanya tinggal satu, rambutnya lengket seperti terbakar. Namun benda itulah yang menimbulkan rasa paling salah di ruangan itu. Karena, meskipun diam, boneka itu tampak seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Dan lantai di sekitarnya, dihiasi bekas cakaran di kayu. 4 garis sejajar, dalam, panjang, dan mengarah ke pintu yang kini terbuka. Seakan sesuatu, baru saja diseret keluar. Suasana di kamar itu begitu dingin hingga napas mereka terlihat samar di udara. Boneka hangus di tengah ruangan tidak bergerak, namun keberadaannya menimbulkan rasa waspada yang tak bisa dijelaskan. Dimas perlahan melangkah mundur, sedangkan Intan memilih tetap di ambang pintu, tidak berani masuk. Kenapa ada boneka di ruangan kosong gini? Gumam Sari, suaranya pelan tapi jelas terdengar karena senyapnya tempat itu. Raka menelusuri sudut-sudut dengan senter. Ruangan itu tampak tidak digunakan puluhan tahun, tapi tidak sepenuhnya ditinggalkan. Lantai kayunya gelap dan penuh noda seperti terbakar, dan di dinding sebelah kiri ada bekas tangan, seperti telapak kecil dengan garis-garis hitam memanjang ke bawah. Senter Raka berhenti pada sesuatu di pojok ruangan, sebuah lemari tua, pintunya terbuka sedikit. Kayunya lapuk, engselnya berkarat. Ada cermin kecil menempel di bagian dalam pintunya, namun sudah retak menjadi 5 bagian tak beraturan. Refleksi mereka pecah-pecah di permukaan kaca itu. Raka mendekat perlahan, dan tulang punggungnya langsung merasa dingin begitu ia melihat bayangannya sendiri terbelah di sana. Untuk memastikan, ia menggeser senternya sedikit ke samping, dan membeku. Di retakan tengah cermin, tepat di belakang refleksi dirinya, ada sosok lain. Bukan manusia, terlalu kecil untuk dewasa, tapi terlalu aneh untuk anak-anak. Bayangan itu tampak dirinya duduk membelakangi mereka, rambutnya kusut basah, kulitnya pucat keabu-abuan seperti lilin dingin. Bahunya menonjol, tulang punggungnya terlihat jelas. Kepalanya miring, seolah sedang mendengar sesuatu. Tapi yang aneh, tidak ada siapapun di ruangan kecuali mereka berempat. Hapus senternya, bisik Dimas cepat namun gemetar. Raka, matiin bentar. Raka menurut tanpa menjawab, menurunkan senternya dari cermin. Ruangan seketika kembali muram, hanya diterangi remang dari lorong belakang mereka. Semua diam, lalu, ceklek, suara engsel kecil bergerak pelan di dalam lemari, meski tak ada yang menyentuhnya. Raka perlahan mengarahkan senternya kembali ke cermin retak. Refleksi mereka muncul lagi, tapi sosok yang tadi sudah menghilang.
Intan langsung melangkah mundur dengan panik. "Raka, keluar, sekarang." Namun sebelum mereka bergerak, dari bawah lantai terdengar suara berdenyut pelan, seperti hentakan jantung yang besar dan jauh. Duk, duk, duk. Bukan jantung manusia. Terlalu berat, terlalu lambat, dan seperti bergema dari dalam tanah. Tiba-tiba boneka hangus itu, yang sejak tadi diam, bergeser sedikit. Tidak jatuh, tidak terpental. Bergerak seperti ditarik. Sari menahan teriakannya sambil mundur. Dimas merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Raka melangkah mendekat secara refleks, meski tubuhnya kaku. Perlahan boneka itu terguling ke kanan, dan sesuatu tampak di lantai bekas tempat ia tadi berada. Sebuah noda hitam, dengan tepi merah gelap. Bukan cat, bukan arang, bukan minyak. Bau logam dan amisnya tiba-tiba terbawa udara. "Aku nggak tahan," bisik Sari, suaranya putus. Tapi belum sempat mereka bergerak meninggalkan kamar itu, dari arah lorong terdengar suara lain, kali ini dari lantai bawah. Langkah cepat, berlari, menuju tangga. Tok, 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 tok. Dan tepat sebelum mencapai anak tangga pertama, langkah itu berhenti total. Seolah apapun yang berlari, kini berdiri tepat di kaki tangga, menghadap ke atas. Menghadap mereka, dan menunggu. Langkah yang tadi terdengar berlari dari lantai bawah kini berhenti total, tepat di kaki tangga. Tidak ada suara napas, tidak ada gerakan susulan, tapi rasa diawasi menempel di kulit mereka seperti lendir dingin. Raka menatap ke arah lorong belakang mereka, memastikan tidak ada yang mendekat lewat pintu kamar. Ia memberi kode dengan tangan, jangan ada yang bersuara. Namun, suasana hening itu justru memperparah segalanya. Karena dalam diam, mereka bisa mendengar sesuatu yang mustahil terdengar dari tempat itu. Bisikan, tapi bukan satu, bukan dua, puluhan. Bisikan-bisikan lirih, cepat, hampir tak terdengar jelas, seperti suara orang berbicara sekaligus tapi dari balik dinding, balik lantai, balik langit-langit. Kata-katanya tidak sepenuhnya bisa dipahami, tapi nada suaranya jelas. Memanggil, mengundang, atau memperingatkan. Wajah Sari mulai basah oleh keringat dingin, meski udara di ruangan membeku seperti kulkas mati. Intan menekan tubuhnya ke dinding, pandangannya terpaku ke arah pintu kamar yang terbuka. Dimas bahkan tak sadar mulutnya sedikit terbuka, menahan napas terlalu lama. Lantai di luar kamar berderit. Bukan langkah, tapi seperti sesuatu yang merayap perlahan, menyusuri kayu dengan berat tubuh yang tidak manusiawi. Raka meraih gagang pintu dan perlahan mendorongnya lebih terbuka. Sinar senter menyapu lorong gelap. Tak ada siapa-siapa. Namun bayang-bayang di ujung tangga terlihat sedikit lebih hitam dari biasanya. Seolah cahaya menolak menyentuhnya. Tiba-tiba terdengar sesuatu di lantai bawah. Bukan suara langkah atau lari lagi, tapi seperti seseorang menarik napas sangat panjang, berat, dan berembus melalui mulut yang terbuka lebar. Hah! Suara itu berhenti, lalu disusul bunyi kecil. Krek, seakan jari seseorang, atau sesuatu, dengan sengaja mencengkeram anak tangga pertama. Dimas spontan mundur 2 langkah, menghantam lemari tua hingga cermin retaknya bergetar. Retakan itu menyebar sedikit, menimbulkan bunyi renyah seperti es tipis yang hampir pecah. Raka memberi isyarat tegas, jangan panik. Namun hal berikutnya membuat darah mereka membeku. Di tangga bawah, terdengar suara kaki kecil, seperti telapak anak kecil yang telanjang, menapaki kayu perlahan. Tok, 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 bunyinya pelan, tapi tiap langkah terasa berat, menyeret hawa dingin ke atas. Intan mulai menangis tanpa suara. Sari menggigit jarinya sendiri sampai hampir berdarah. Dimas tak sadar tubuhnya gemetar. Raka menyorotkan senter ke anak tangga pertama. Kosong. Tapi saat ia menurunkan cahaya ke anak tangga kedua, mereka semua melihatnya. Jejak kaki kecil, bekas basah dan gelap, seperti lumpur dicampur darah, menempel di kayu tua. Jejak itu muncul satu persatu, semakin lama semakin banyak, tapi tidak ada tubuh yang terlihat. Tok, tok, tok,
Kini suara langkah itu sudah ada di pertengahan tangga, meski wujudnya tak ada. Namun yang membuat mereka tak mampu bergerak adalah ini. Bisikan di dinding tiba-tiba berhenti. Digantikan suara lain. Suara yang lembut, tapi bukan manusia. Suara yang berkata sangat dekat, tepat di sisi kuping mereka. Jangan lari. Bisikan, jangan lari, itu seolah diucapkan tepat di antara mereka, padahal tidak ada satupun dari mereka yang membuka mulut. Nafas berhenti, pikiran kosong. Beberapa detik terasa seperti menit. Langkah tak terlihat di tangga terus naik. Tok, tok, tok. Jejak kaki yang basah dan gelap bertambah, kini menempel di 4 anak tangga terakhir sebelum mencapai lantai 2. Tapi yang membuat semuanya makin salah adalah bentuk jejak itu. Tidak lurus, tidak natural. Jari-jari kakinya terlalu panjang, terlalu meruncing, dan meninggalkan bekas goresan samar di kayu, seperti kuku, bukan kulit. Sari mulai mundur tanpa sadar hingga punggungnya hampir membentur lemari. Intan menutup telinganya, tapi tetap bisa mendengar suara langkah itu dari dalam tulang. Dimas menggigit lidahnya agar tidak berteriak. Raka berdiri paling dekat pintu, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada ujung tangga. Langkah itu berhenti di anak tangga terakhir. Kini hanya tinggal 1 langkah lagi sebelum wujudnya, apapun itu, mencapai lorong lantai 2 tempat mereka berdiri. Semua diam, tak ada yang berani menarik napas keras. Namun lorong justru terasa bergerak, seperti udara tertarik ke arah tangga. Seolah sesuatu yang besar sedang menyeret dirinya naik, tetapi tak memperlihatkan bentuk. Lalu, sesuatu bergerak di plafon. Cek. Kayu di atas mereka mengerang kecil, seolah ditekan dari dalam oleh sesuatu yang merayap di bawah lapisannya. Debu turun sedikit, dan tepat setelah itu, terdengar suara napas. Bukan napas manusia. Suara itu berat, lambat, dan terdengar dari atas kepala mereka, di balik langit-langit. Hek, hek, hah. Suara itu bergerak, mengikuti posisi mereka. Intan spontan menahan mulutnya agar tak menjerit. Sari menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Dimas memegang dinding sambil menunduk, mencoba tidak jatuh pingsan. Raka hanya bisa berdiri diam, menatap ke arah tangga, sampai ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sekejap. Jejak kaki yang gelap itu tidak lagi hanya di tangga. Sekarang, jejak itu muncul di lantai lorong. Perlahan, satu demi satu. Seolah sesuatu yang tak terlihat sedang melangkah masuk. Kaki tak terlihat itu kini berada di depan pintu kamar yang tadi mereka buka. Tepat di mulut lorong. Dan meskipun tidak terlihat, keberadaannya menimbulkan bayangan aneh. Cahaya senter mereka seakan dibelah oleh sesuatu yang tidak punya bentuk. Dan tiba-tiba, pintu kamar di sebelah kiri mereka, yang dari awal tertutup rapat, berguncang hebat. BRAKK. BRAKK, BRAKK. Seolah sesuatu dari dalam mencoba menerjang keluar. Sari langsung menjerit kecil, tapi buru-buru menutup mulut. Dimas terpeleset mundur dan hampir jatuh, tapi berhasil berpegangan pada kusen lemari. Raka hampir kehilangan keseimbangan. Namun yang paling mengerikan adalah, begitu hentakan pintu itu berhenti mendadak, pegangan pintunya berputar sendiri. Perlahan, ceklak, dan dari celah pintu yang terbuka sedikit itu, keluar suara anak kecil. Bukan menangis, bukan tertawa, bukan bicara, tapi menirukan. Menirukan suara napas Sari, menirukan isakan kecil yang tadi coba ia tahan. Hihakaka, hihakaka, hah. Tepat seperti suara Sari, tapi lebih berat, lebih serak, lebih dekat, dan bukan manusia. Pegangan pintu kamar sebelah kiri masih bergerak perlahan, seolah tangan tak terlihat sedang memutarnya dari dalam. Suara napas tiruan dari balik pintu itu semakin jelas, meniru tangisan tertahan Sari dengan detail yang mustahil. Hihakaka, hek, hah. Sari menutup mulutnya rapat, tapi tubuhnya gemetar hebat. Intan menjambak rambutnya sendiri, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dimas hampir terduduk, namun masih menahan diri untuk tidak jatuh panik. Raka menatap senter di tangannya,
lalu menyorotkan cahaya ke arah pintu yang bergetar tadi. Cahaya itu bergetar di udara karena tangannya tak lagi stabil. Jejak-jejak kaki tak terlihat di lantai lorong kini berhenti tepat di depan pintu kamar itu. Seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang berdiri di sana, menghadap mereka, menunggu. Dan tiba-tiba, BRUKKK. Sesuatu dari dalam kamar itu menghantam pintu dengan sangat keras. Pintu bergoyang hebat, engselnya berderit panjang. Sari menjerit tertahan, Dimas terpaku, dan Raka melangkah mundur satu langkah tanpa sadar. Tapi kali ini, bukan hanya pintu itu yang bergerak. Lantai di bawah kaki mereka ikut bergetar. Kayu retak, udara membeku. Senter Raka meredup sekejap, lalu berkedip. 1, 2, 3 kali, lalu mati. Kegelapan menelan mereka total. Hanya keheningan yang tersisa selama 2 detik. Lalu dari arah ruangan gelap itu, muncul suara seperti kuku menyeret lantai, bergerak mendekat perlahan. Surp, cek, surp. Intan mulai menangis tanpa suara, mencondongkan tubuhnya ke arah Dimas. Tangannya menyambar lengan Raka dengan panik. Rak, jangan diam, Raka. Ayo turun. Sekarang, bisiknya ketakutan. Belum sempat Raka menjawab, lampu senternya tiba-tiba menyala lagi, tapi bukan seperti sebelumnya. Cahayanya kini buram, berwarna kekuningan redup seolah baterainya sekarat. Namun cukup untuk membuat mereka melihat satu hal yang membuat semua darah mereka terasa berhenti mengalir. Pintu kamar yang tadi bergetar, kini terbuka selebar 2 jengkal. Dan dari dalam celah kegelapan itu, ada sesuatu yang mengintip, bukan wajah, bukan mata, melainkan jarinya duluan. 4 jari kecil yang pucat dan memanjang, menempel di kusen pintu, seperti seekor makhluk yang merambat perlahan keluar. Kukunya hitam dan retak-retak, meneteskan sesuatu yang gelap ke lantai. Tik, tek, tik. Raka mundur tanpa sadar, nafasnya berat, tapi otaknya kosong. Dia tak ingat kapan dia menjatuhkan tasnya, tapi talinya kini menyentuh kakinya sendiri. Suara, napas, yang meniru Sari kini berubah. Bukan lagi isak, bukan lagi lirih, melainkan tawa, pelan, tertekan, terputus. Kiai Haji, hah. Lalu terdengar suara lain dari lantai bawah. Kali ini sangat jelas, suara seseorang membuka pintu depan rumah. Ceklak, ciit, kayu tua berderit, menandakan pintu utama bergerak. Seseorang atau sesuatu kini masuk rumah. Dan bukan hanya mereka berempat yang ada di sana. Raka menyadari sesuatu dengan sangat terlambat, suara langkah yang naik tangga sebelumnya bukan 1, namun 2, dan salah satunya belum menunjukkan wujudnya sama sekali. Dari bawah tangga kini terdengar langkah berat dan lambat, berbeda dengan jejak kaki kecil tadi. Lorong di belakang mereka makin gelap, seolah cahaya senter menghindar dari sesuatu yang sangat dekat. Sari akhirnya menangis terbuka. Intan menutup wajah. Dimas hendak berteriak tetapi suaranya tercekat. Raka, dengan suara tercekat sendiri, hanya bisa berbisik lirih. Kita nggak sendiri, dari tadi kita nggak pernah sendiri. Dan tepat saat ia berkata begitu, semua pintu di lantai 2 menutup bersamaan. BRAKKK. Lorong bergema, lalu sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Sunyi yang mengandung napas, sunyi yang mengandung tatapan, sunyi yang memberitahu satu hal. Rumah ini belum selesai dengan mereka. Dan tidak semua orang bisa keluar dari jalan sepi. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Tidak ada yang tahu pasti siapa atau apa yang berhasil keluar dari rumah angker di jalan sepi. Yang terdengar hanya bisikan samar dari dalam dinding, jejak basah di lantai tua, dan tawa kecil yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Pintu rumah itu tertutup kembali, seolah tak pernah disentuh siapapun. Namun bekas kehadiran mereka tetap tertinggal, di lantai, di udara, dan entah mungkin di dalam dirinya masing-masing. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga sekitar mendengar suara langkah kecil di depan rumah mereka saat tengah malam. Ada juga yang melihat lampu di lantai 2 rumah itu menyala meski tak tersambung listrik. Satu hal yang pasti,
Jalan sepi tidak pernah benar-benar sunyi. Dan rumah itu tidak sedang tidur. Ia hanya menunggu tamu berikutnya.